Desa Komodo, tempat manusia dan hewan langka hidup bersama. Tak hanya menyajikan keindahan, tempat ini juga menyuguhkan keistimewaan yang tak ada duanya. Sebuah tempat di bumi di mana manusia dan hewan langka warisan zaman purba berbagi ruang hidup dalam satu daratan. Bukit-bukitnya yang menjulang tinggi dan lautan yang mengitarinya semakin mempertegas pesona tempat ini. Dan inilah Desa Komodo, pemukiman kecil yang menjadi tempat manusia dan kadal-kadal purba langka hidup bersama selama bertahun-tahun. Komodo Island atau Pulau Komodo merupakan salah satu dari tahun 1758 pulau Indonesia yang membentuk. Pulau ini dihuni oleh populasi ribuan kadal raksasa yang memiliki penampilan dan perilaku agresif. Habitat asli hewan ini tidak ditemukan di tempat lain kecuali hanya di Pulau Komodo. Kadal terbesar di bumi ini disebut sebagai hewan zaman purba dan sangat menarik bagi para ilmuwan yang mempelajari evolusi. Pulau Komodo memiliki luas sekitar 390 km persegi atau setengah dari luas Jakarta. Tempat ini diidentifikasi sebagai kawasan prioritas konservasi global, mencakup ekosistem darat dan laut yang tak tertandingi. Tak hanya rumah bagi komodo, pulau menakjubkan, ini juga menjadi tempat tinggal bagi banyak penduduk. Di sini ada sebuah desa kecil bernama Desa yang dihuni ribuan jiwa. Menurut sejarah, Pulau Komodo telah lama ada dan namanya mulai dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1910, orang Belanda menamai pulau ini dengan Pulau julukan Komodo. Cerita bermula dari Letnan Steyn van Hansbroek yang mencoba membuktikan laporan pasukan Belanda tentang adanya hewan besar yang menyerupai di pulau tersebut. Steyn lantas datang dan membunuh seekor komodo di pulau dan membawa dokumentasinya ke Museum Botanikal di Bogor untuk diteliti. Namun masyarakat lokal sendiri memiliki panggilan khusus untuk hewan komodo, yaitu ora. Nama ora muncul dari cerita, legenda yang dipercaya masyarakat setempat. Menurut cerita, dahulunya ada seorang anak yang bernama Ora. Ia terlahir dengan fisik menyerupai kadal. Orang tuanya lalu mengasingkannya ke hutan. Seiring berjalannya waktu, Ora pun tumbuh menjadi kadal raksasa yang menjadi penghuni hutan tersebut. Saat ini Pulau Komodo dihuni sekitar 3.960 komodo adalah spesies kadal terbesar yang masih tumbuh dengan panjang rata-rata 2 hingga 3 meter. Spesies ini merupakan perwakilan terakhir dari populasi peninggalan kadal besar yang pernah hidup jutaan tahun lalu. Komodo biasa berburu binatang seperti kambing, rusa, kerbau, babi hingga burung yang ada di alam liar. Gigitan adalah senjata utama hewan ini. Komodo memiliki air liur beracun dan mengandung bakteri mematikan. Gigitan komodo membawa kerusakan pada tubuh mangsanya, berupa kerusakan pada kulit, kelenjar otot, pembuluh darah, serta saraf. Dengan racun yang dihasilkan, kelenjar yang terletak dekat tulang rahang bawah, komodo bisa menangkap mangsa lebih besar tanpa harus berkelahi lama. Mereka cukup sekali menggigit mangsanya dan kemudian mengikutinya sampai bakteri mulai beraksi. Saat hewan buruan sudah mulai lemas, saat itulah kadal raksasa ini mulai menikmati santapannya. Korban yang digigit komodo bisa saja melarikan diri, namun racunnya akan melumpuhkan dan membunuh secara perlahan. Ini adalah salah satu cara paling menyakitkan untuk membunuh mangsanya. Komodo dapat dengan jelas merasakan udara di sekitarnya dan memiliki indera penciuman yang baik. Selain itu, mereka juga dapat membedakan partikel yang ditinggalkan hewan. Lidahnya yang bercabang sangat sensitif dan mampu mangsanya sejauh 9 km. Bahkan hewan ini bisa mendeteksi darah yang disembelih di Desa Komodo dari atas bukit dan memancingnya turun ke pemukiman warga. Desa Komodo adalah bagian yang tak terpisahkan dari Pulau Komodo, dan ini adalah satu-satunya desa di pulau ini. Di tempat inilah manusia dan hewan langka warisan zaman purba hidup berdampingan dalam satu pulau. Lokasinya dapat menggunakan speedboat selama 1 jam dari Labuan Bajo. Desa Komodo saat ini dihuni sekitar 1.800 penduduk, yang mana mayoritas dari mereka adalah desa kecil ini dipimpin oleh seorang ketua adat. Uniknya masyarakat desa memiliki bahasa tersendiri yang hanya ada di pulau ini. Namun, mereka juga menggunakan bahasa untuk Indonesia berbincang dengan wisatawan ataupun orang-orang yang berasal dari luar pulau. Meski terpencil, Desa Komodo telah memiliki berbagai fasilitas seperti listrik, sekolah, dan tentunya masjid tempat masyarakat beribadah. Desa ini
memiliki 350 bangunan, 2 bangunan SD negeri, 1 bangunan SMP negeri, 1 bangunan pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan 1 bangunan puskesmas pembantu. Bangunan rumah di sini masih didominasi rumah panggung yang menjadi ciri bangunan asli masyarakat setempat. Ada juga beberapa warga yang sudah membangun dari batu dan semen secara permanen. Orang-orang desa Komodo berprofesi sebagai nelayan, namun kebanyakan dari mereka juga berkecimpung di dunia pariwisata, seperti pemandu wisata, penyedia homestay, pengrajin patung Komodo, dan juga jasa sewa perahu bagi wisatawan. Meski bertahun-tahun hidup berdampingan dengan Komodo, namun terkadang konflik antara manusia dan Komodo tidak dapat terhindarkan. Tercatat sejak tahun 1974 hingga tahun 2023, ada 36 kasus gigitan Komodo yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Komodo menyerang saat merasa wilayahnya terganggu dan bersifat lebih agresif karena menyangkut sumber pakan pada dasarnya. Komodo tidak akan menyerang manusia dalam kondisi normal. Biasanya kasus terjadi karena manusia terlalu dekat, atau Komodo yang turun mendekat pemukiman warga. Reaksi manusia yang berlebihan, terkadang Komodo terkejut dan melakukan penyerangan. Di beberapa kesempatan, Komodo terlihat menyerang kambing warga yang mencari makan di sekitaran bukit. Kasus hewan ternak hilang di mangsa Komodo pernah beberapa kali terjadi, namun warga setempat telah memaklumi dan merelakan seandainya ada hewan mereka yang disantap Komodo. Selain menjadi rumah bagi manusia dan Komodo, ini juga merupakan rumah bagi berbagai spesies lainnya, termasuk unggas, semak berkaki orang, tikus endemik, dan rusa timur. Selain itu, kawasan ini dikelilingi oleh yang paling beragam, termasuk terumbu karang. Habitat ini menampung lebih dari 1000 spesies ikan, sekitar 260 spesies karang pembentuk terumbu, dan 70 spesies spons duyung. Hiu parimata. Setidaknya 14 spesies paus, penyu, dan lumba-lumba juga menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai rumahnya. Pada tahun 1991 Taman Nasional dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan cagar manusia dan biosfer. UNESCO mengakui taman ini sebagai tempat konservasi selain itu. WWF dan Conservation International telah menetapkan kawasan ini sebagai prioritas global untuk konservasi. Terakhir, taman ini telah mengukuhkan kepentingan globalnya dengan menjadi salah satu dari 7 keajaiban alam baru singkatnya. Pulau Komodo merupakan daerah istimewa yang dimiliki Indonesia, di mana tempat ini menjadi satu-satunya sebagai habitat asli kadal raksasa warisan zaman purba. Pemukiman manusia yang berdiri di atasnya semakin menambah keanekaragaman dan keunikan yang ada. Desa Komodo dan Pulau Komodo diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan ekologis, memastikan warisan alam dan budaya tetap terjaga hingga generasi mendatang.